Wah, langsung pendeta datang ke rumah tuh. Responnya bagaimana saat itu? Syok lah pendeta. Datang ke rumah, dia bilang begini, saya masih ingat waktu datang ke rumah saya, dia bilang gini, Hok, aku cuma mau bilang gini ya. Ya apa, Pak Pendeta? Keputusan kamu udah mikir matang-matang belum? Emang kenapa? Saya tanya, udah matang belum kamu putusin? Sudah. Oh sudah, kok nggak pernah ngomong? Saya udah gumulin ini sejak dulu sebetulnya. Ketika bapak saya sebelum meninggal, saya pun nggak pengen masuk ke politik. Saya mau jadi konglomerat kok, cita-cita saya kok. Makanya saya sekolah master kan. Dan pendeta bilang, sadar nggak kamu keputusan kamu akan mengubah seluruh jalan hidup keluarga kamu. Kamu siap nggak? Kamu lawan arus nih semua nih. Yeah. Saya bilang siap. Kita ngomong baik-baik, dia nggak mau ngomong. Malah fitnah kita di luar. Kita buka aja. Terus bilang kita nggak santun. Kalau kamu nggak nyolong juga aku santun kok. Balik lagi Pak Ahok, tadi pendeta saja kaget kan ketika keputusan Anda untuk terjun ke dunia politik. Bagaimana dengan keluarga, istri dan anak-anak saat itu? Takut nggak sih harus ini kalau masuk ke politik? Istri saya cuma ngomong gini pertama. Kok waktu pacaran kamu nggak pernah cerita mau fight di politik macam-macam? Saya jawabnya bercanda aja. Nggak cerita aja susah, dapat dua pagi gua cerita kan? Pasti nggak dikasih izin. Kalau udah anak 3 kan situasi berubah dong. Tadi kita ngomongin soal politik itu sejak tahun 98 buat istri saya. Sebetulnya. Ya 98 kerusuhan Mei, istri saya itu hamil anak pertama. Ya waktu itu banyak orang turunan itu minta keluarganya semua minta kita pindah ke luar negeri. Kita mampu, diterima kerja di luar negeri kok. Kita S2, istri saya juga sekolah, kita bisa Mandarin, bisa Inggris. Saya juga orang keuangan, gampang lah kerja, ada modal dikit. Lalu saya bilang sama istri saya, bapak saya bilang dia nggak izinkan saya ke luar negeri. Saat itu? Ya. Tidak mengizinkan. Tahun 95. 97 meninggal, 98 nggak mungkin keluar negeri. Lalu saya bilang sama istri saya, kita harus bertahan. Yang bikin rusuh yang harus angkat kaki dari negeri ini. Bukan kita, jangan dibalik-balik. Bukan kita yang harus pergi. Kita kerja nyumbang pajak kok, ciptaan tenaga kerja kok. Ini tanah air kita kok. Bapak saya bilang, Cina, Tiongkok itu tanah leluhur kita. Tanah air kita tuh Indonesia. Kita mati nggak ada yang dikubur di Cina, di Tiongkok. Ini mesti jelas. Bapak saya selalu ingatkan seperti itu. Nah, saya punya satu guru baik. Waktu kecil kan suka dibilangin, Cina lo non pribumi lo, minoritas. Kamu jawabnya begini, kalau satu hari negara ini diserbu oleh negara asing, kasih tahu dia, saya akan di depan untuk bertempur. Nah itu statement yang saya dari kecil jadi bisa ditangkap ajaran ayah Anda sebegitu cintanya Anda terhadap Indonesia ya? Ya semua orang kampung tahu bapak saya orang sosial, bantu orang banyak. Makanya bapak saya bilang. Apa Ahok yang diingat sampai sekarang bapak ajaran ayah Anda yang harus kita mau nolong orang miskin, nggak usah lihat dia suku, agama, ras apa. Itu pertama. Terus kedua, rakyat miskin itu bukan karena dia bodoh, ada bapak saya. Negara ini salah urus. Ada kemiskinan struktural yang membuat rakyat kita tuh miskin. Misalnya sederhana kata bapak saya. Dulu orang usaha setengah mati. Baru maju sedikit, orang tuanya jatuh sakit. Semua modal usaha habis. Sistem jaminan kesehatan, saling nolong. Bapak saya nggak ngerti asuransi, nggak ngerti BPJS. Itu hanya pikiran dia. Kamu lihat, itu mau usaha. Pemerintah bisa bantu modal. Kenapa masih ditekan? Oke, nah sebagai seorang yang sudah berada di posisi yang berkuasa sebagai pejabat tadi, Anda bilang kalau mau menolong orang jangan tanggung-tanggung, harus punya. Anda merasa sudah cukup puas bisa melakukan itu, untuk makanya sukacita saya lebih besar. Merealisasikan cita-cita Anda? Sukacita saya lebih besar sekarang daripada ketika penghasilan saya $100.000. Kenapa? Saya bisa membuat semua Jakarta itu sekolah. Sekalipun dia nggak pilih saya, sekalipun dia nggak kenal saya. Saya bisa membuat semua orang sakit, nggak peduli kamu siapa, asal masuk kelas 3. Saya nggak peduli Anda kaya atau miskin. Karena orang bisa kelihatan kaya, siapa tahu hutang di bank. Rumah bisa bagus. Saya nggak peduli. Sekarang coba lihat di Jakarta, ada nggak orang pakai sepatu butut? Dulu,
orang sakit nih, ngutang sama perusahaan, sama bos, pinjam duit. Kemana ada dengan orang pinjam duit? Mana ada orang-orang kepegadaian mau naik kelas untuk itu? Nggak ada. Iya kan? Kita bisa rumah. Mungkin nggak orang Jakarta punya rumah. Gaji UMP. Kamu kalau mau beli apartemen ukuran 36, kasih Anda pun Anda nggak sanggup tinggal. Karena biaya IPL service charge-nya itu bisa 1 juta lebih. Ya. Mau gaji 3 juta nggak bisa. Nah sama kita berapa? Nggak usah sewa. Cuma bayar berapa? 5.000 sehari sampai 10.000. Subsidi. Naik bus nggak bayar lagi. Ada dokter lagi tungguin. Nah sekarang kita subsidi lagi sembako. Kamu bisa nggak ciptakan harga beras stabil dulu? Nggak bisa. Saya bisa di Jakarta. 5 tahun terakhir paling stabil. Kenapa? Kita punya PT Food Station Cipinang. Saya bilang sama pedagang beras semua Cipinang. Kan stok beras habis kalian. Kalau saya tangkap dari apa yang Anda ceritakan, ini banyak hal-hal di masa kecil Anda yang menginspirasi apa yang Anda lakukan sekarang. Ya, karena kan saya ketemu masalah kan. Kenapa saya suka pecatin PNS yang nakal? Karena gaji paling rendah itu udah saya naikkan sampai 13 juta lebih. Paling rendah loh. Kalau yang golongan yang lebih tinggi, tapi dia dudukin eselon 2, dia bisa dapat hampir 70 juta. Nah kita anggap yang paling rendah aja 13 juta gitu ya. Kalau kamu pecat 1, saya bisa pekerjakan lagi PPSU 4 orang. Kerja langsung lagi, suruh bersihin got, masuk ke selokan, semua dia lakuin. Dia cuma naik bus gak bayar, karena bisa dapat KJP, dia beli daging murah, beras juga 6.000 yang premium. Nah itu yang saya katakan, kita pecatin aja terus. Nggak butuh terlalu banyak PNS yang nakal, yang penting orang mau lapor. Nah itu yang saya senang. Kalau dulu saya nggak jadi pejabat, saya cuma ngomong doang di seminar, di warung kopi. Oknum pejabat juga ada lu ngomong doang. Kalau sekarang hadap-hadapan kita. Kamu nggak senang, emang gue senang sama kamu? Sama nggak senang. Aku juga keki sama kelakuan. Ini nih Pak Ahok, yang sifat seorang Basuki yang ternyata banyak mendapatkan resisten dari orang-orang yang langsung belak-belakan seperti ini. Ya sekarang kamu nyolong duit rakyat, rakyat nggak bisa berobat, nggak bisa sekolah. Kamu kok nggak marah? Saya bilang, kalau kamu masuk ke dalam pemerintah, kamu lihat orang nyolong duit, beli UPS satu sekolah 6 miliar. Beli sistem manajemen sekolah, software ini 5 miliar. Beli alat olahraga satu sekolah 2 miliar. Sinting apa? Kamu mau lolosin? Artinya sampai ngajuin untuk sama 1 triliun. Artinya memang harus dengan cara seperti itu untuk kita ngomong baik-baik, dia nggak mau talk. Kita ngomong baik-baik, dia nggak mau ngomong. Malah fitnah kita di luar. Ya buka aja. Terus bilang kita nggak santun. Kalau kamu nggak jawab juga aku santun kok. Begadang jangan begadang, teret-teret. Kalau tiada artinya, gitu loh. Bisa sih begadang boleh saja kalau ada perlunya. Oke. Luar biasa.